Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Firda Firdausatul Fuadi dan saya Sundus Afifah. Saya Muhammad Agung Chandra Fauzi. Di sini kami akan mendemonstrasikan tentang percobaan titik fokus lensa menggunakan kit optik SMA. Jadi di sini untuk alat dan bahannya terdapat rel presisi, penyambung rel, kaki rel, diafragma anak panah, lensa 50, 100 dan 200, dan di sini ada pemegang diafragma, ada lampu dan rumah lampunya, dan di sini juga ada tumpakan diafragma, tumpakan penjepit, dan ini meja optik, kabel penghubung, dan power supply. Baik, untuk selanjutnya di sini untuk prosedurnya untuk melakukan praktikum yang pertama yaitu menghubungkan rel presisi dengan penghubungnya. Nah, setelah itu kita pasang kaki-kaki untuk rel. Selanjutnya kita memasangkan tumpakan untuk lensa dan juga rumah lampu. Kemudian kita pasangkan diafragma anak panah ini ke dalam slide pemegang diafragma. Kita taruh di sini. Lalu kita pasangkan rumah lampu. Mohon maaf, ini kebalik ya. Lalu kita pasangkan lensa yang 100 mm. Pasangkan di sini. Kemudian pasangkan meja optik. Selanjutnya di sini untuk langkah keduanya menghubungkan lampu dengan power supply dengan cara memasukkan si kabel penghubung ini dengan power supply pada power supply. Ya, kita gunakan tegangan yang searah ya. Kita menggunakan voltase 4 saja. Dan akan menghasilkan lampu cahaya. Baik, untuk selanjutnya kita lihatlah bayangan yang dihasilkan dari si lampu ini. Karena ini dirasa kurang, maka kita harus menaikkan intensitas cahayanya. Bagaimana caranya? Kita naikkan saja tegangan yang ada pada power supply dari 4 volt menuju 6 volt gitu. Nah, itu kan sudah kelihatan. Nah, maka selanjutnya kita akan mencari nilai S dan nilai S aksen. Untuk nilai S itu jarak dari benda ini ke lensa, itu adalah jarak S. Nah, untuk jarak S aksen itu dari lensa ke layar ini ya. Nah, yang dihasilkan. Nah, sekarang kita coba geser-geser sehingga si geser-geser ya si lensanya supaya menghasilkan bayangan yang tegas. Tegas tidak? Tegas tapi kecil. Tegas tapi kecil. Nah, setelah itu kita ukur saja. Nah, tidak perlu menggunakan menggaris ya teman-teman. Kita lihat di sini ada angka-angkanya ya. Kita ukur berapa senti dari jarak benda ini ke lensa dan dari lensa ke layar, ke meja optik. Nah, itu. Lalu nanti oleh teman-teman masukkan ke dalam tabel LKPD-nya.
itu udah catat. Nah ya, lalu untuk selanjutnya kita ganti lagi dengan lensa yang lain ya. Ini kan yang 100, sekarang kita coba yang Kita coba yang 50. Nah, makanya sama teman-teman, kita coba geser si lensa ini sampai Menemukan bayangan yang jelas. Nah, lalu kita seperti biasa, kita hitung dari sini ke lensa, jarak dari benda ke lensa itu adalah S. Kita tulis ke mana? Ke LKPD yang sudah ada ya teman-teman. Nah, lalu jarak S aksen itu dari benda ke layar itu berapa senti? Bisa dilihat dari nih ya, ini ada penggarisnya. Untuk lensa yang 200 mm ini 250 ya, maaf 50. Itu untuk nilai S atau jarak benda ke lensanya itu adalah 15 cm. Kemudian dari layar ke meja optik ke layar 13 cm. 13 cm. Nanti teman-teman masukkan ke tabel itu. Lalu nanti dihitung menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/SAC. Lalu kita akan ketemukan. Oke, itu tadi tahap 1 untuk menentukan fokus lensa yang tunggal. Nah, sekarang kita akan mencari titik fokus lensa yang gabungan. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama, kita ukur dari ini benda ke layar atau ke meja optik. Lalu kita tambahkan lensa positif kuat dan positif lemah di antara benda dan layar. Nah, kita coba menyalakan si power supply-nya, si lampunya. Nah, itu kita pindahkan lensa sedemikian rupa sehingga bayangan yang dihasilkan itu tegas atau jelas. Nah, setelah itu kita lihat di sini ya, untuk SOP-nya ketika kalian melihat apa untuk mencatat data, usahakan mata harus sejajar dengan penggaris agar tidak menimbulkan kesalahan paralaks. Mungkin untuk selanjutnya dicatat datanya kemudian dihitung di dalam LKPD. Setelah itu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut. Selanjutnya untuk SOP penggunaan pada eksperimen titik fokus, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan juga menjaga presisi alat. Untuk persiapannya, jika dibutuhkan, bersihkan lensa menggunakan lens cleaner dan kain microfiber sebelum dipasang. Kemudian pasang sumber cahaya atau lampu, kemudian benda, lalu lensa dan layar pada rel presisi secara sejajar. Kemudian untuk prosedur eksperimennya yaitu nyalakan sumber cahaya, lalu geser layar, maju mundur secara perlahan hingga terbentuk bayangan yang paling tajam dan juga jelas di layar. Kemudian baca skala pada rel presisi dengan posisi mata tegak lurus untuk menghindari paralaks dan untuk mencatat jarak benda dan juga jarak bayangan. Untuk penyelesaiannya, di sini matikan sumber cahaya segera setelah pengamatan selesai untuk menghindari panas berlebihan pada komponen. Selanjutnya SOP untuk keselamatan kerja yang bertujuan untuk mencegah kerusakan alat dan juga kecelakaan fisik dari panas ataupun pecah. Untuk penggunaan alatnya, jangan sampai menyentuh permukaan kaca dengan jari secara langsung dikarenakan lemak dari tangan dapat merusak lapisan optik. Nah, peganglah pada bagian tepi atau rangkaiannya. Kemudian letakkan lensa dan juga atau cermin di tengah meja, jangan di pinggir untuk menghindari resiko jatuh ataupun pecah. Bahaya panas dan juga cahaya ini dapat
diatasi dengan menggunakan sarung tangan tahan panas jika menggunakan lampu daya yang tinggi sebagai sumber cahaya. Dikarenakan kita menggunakan lampu daya rendah, jadi kita tidak perlu menggunakan sarung tangan tahan panas. Jangan melihat langsung ke arah sumber cahaya yang sangat terang atau sinar laser jika menggunakan laser untuk menghindari kerusakan mata. Nah, dalam kelistrikan ini, pastikan juga kabel sumber cahaya ini tidak melilit rel presisi atau terkena panas lampu. Selanjutnya yaitu untuk SOP penyimpanan alat optik. Tujuannya untuk menjaga sensitivitas dan kebersihan komponen optik agar tidak berjemur ataupun tergores. Penyimpanan semua bahan dimasukkan ke dalam kotak khusus kit optik. Pertama ada lensa, kita simpan di sebelah sini. Dan di sini untuk lensa jangan sampai menumpuk. Posisi partikel rel presisi dan bangku optik disimpan dalam posisi mendatar agar tidak bengkok ataupun terdistorsi. Selanjutnya simpan kit optik di dalam lemari kering dry box untuk mencegah pertumbuhan jamur, menghindari korosi pada komponen logam, dan menjaga keakuratan kalibrasi optik. Kelembaban tinggi sangat memicu kerusakan permanen pada peralatan tersebut. Sekian demonstrasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.